Selain itu pertimbangannya gini, per hari ini rata-rata keluarga pasti punya TV ya. Tapi berapa persen yang diputar, berapa persen yang dinyalakan, berapa persen yang dilihat. Terus harus berapa lama saya untuk mendapatkan uang kan? Nah, misalnya gitu. Terus seberapa banyak. Jadi rata-rata semua video itu berpotensi lolos monet, berpotensi untuk mendapatkan penghasilan dan kesempatan yang bisa Anda lakukan dan dengan budget minim. Jadi ini peluang bagi Anda yang nggak butuh uang. Ini peluang untuk Anda bisa melakukan lebih. Bagi Anda yang butuh uang, YouTube satu-satunya potensi yang bisa Anda lakukan dan nggak perlu modal. Aku akan terus berjalan, merangkum setiap kisah yang kutemu. Tak hanya aku baca, tapi juga akan kuceritakan lagi bahwa tak ada air mata yang membuka peluang baru. Yang ada hanya kaki-kaki berdarah yang akan terus melangkah. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalamanku sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang diceritakannya padaku. Maka aku akan terus berjalan, membaca dan bercerita. Duduk di kursi empuk sambil ngopi, sambil lihat video. Saya rasa semua orang harus punya akun YouTube. Kenapa? Ya, saya jawab bentar lagi ya. Cek dulu suaranya udah masuk belum, karena ini hari ini rekaman sendiri. Kebetulan ada kantor kosong saya baca hari ini. Jadi rekaman di kantor, nyiapin lampu sendiri, nyiapin kamera HP sendiri, setting tempat sendiri. Ya seperti inilah perjuangannya. Oke lah. Sesuai yang saya katakan barusan, bahwa per hari ini semua orang harus punya akun YouTube. Kenapa alasannya? Ya gini, YouTube itu adalah bisa dibilang apa ya, sosial media dan di situ isinya cuma video. Nah, per hari ini nggak hanya di YouTube, semua orang, bahkan bisa dibilang anak kecil sampai usia dewasa, sudah hal yang lumrah ketika pergi kemana atau lagi ngapain itu selalu merekam momen-momen mereka. Itu nggak hanya foto, sekarang sudah walaupun nggak di YouTube, di Instagram atau Facebook, semua juga upload video juga. Alasannya kenapa harus di upload di YouTube nanti saya jelaskan ya. Informasi cuaca di luar hujan. Karena semua orang per hari juga sudah menjadi hal yang lumrah ketika mereka merekam momen-momen mereka itu nggak hanya berupa foto tapi juga video. Nah, kenapa semua orang harus memiliki channel atau akun YouTube ya? Gini, upload di YouTube itu ada potensi untuk kita mendapatkan uang dari iklan yang dipasang di YouTube. Sedangkan seperti yang saya bilang tadi, bahwa walaupun enggak diupload di YouTube, Anda pun sebenarnya jujur biasa kan, ketika bikin video, entah itu diupload di Facebook atau sosial media lain, ya kan? Nah, satu itu. Jadi Anda tidak perlu alat tambahan ketika Anda membuat channel YouTube, atau hanya Anda bikin video terus diupload di sosmed yang lain.
Jadi intinya nggak perlu biaya tambahan dan nggak perlu waktu tambahan juga. Anggap saja hmm, cuman mengalihkan dari media yang lain ke media YouTube. Itu saja sebenarnya poinnya itu. Nah, terus kalau kita lebih ke lebih terarah lagi. Kenapa harus di YouTube? Potensi penonton tuh lebih banyak daripada Facebook dan sebagainya. Menurut saya, karena lebih global kayaknya ya di YouTube itu. Terus gini, kenapa kok saya harus upload di YouTube? Kenapa saya harus bikin video di YouTube? Nah, gini, kalau Anda suka berpetualang, suka bepergian, anggap aja itu momen nanti bisa dilihat untuk anak-anak cucu nanti lah itu. Terus kalau Anda mungkin jualan, anggap saja Anda jualan cilok atau bakso gitu ya. Kalau Facebook selama ini mungkin di grup-grup lokal ya, lokal, terus mungkin teman-teman saja. Kalau di YouTube kan lebih luas ya, jangkauannya lebih luas. Minimal gini, ketika Anda mengiklankan produk Anda, minimal nggak hanya foto atau nggak hanya di share di grup-grup, tapi mungkin Anda bisa lebih detail, ngerekamnya lebih detail, walaupun caranya sama saja. Bisa jadi, oh ini loh produk saya, caranya bikin saya seperti ini, apa ya, bisa dibilang kebersihannya seperti ini, terus prosesnya juga seperti ini, bikinnya begini dan sebagainya. Itu kan bisa menjadi tambahan informasi untuk pelanggan Anda. Mungkin dari segi higienis, dari segi apapun kok yang sejenisnya ya. Nah, itu kalau Anda mungkin jualan cilok misalnya. Terus misalnya Anda punya profesi yang lain, misal seperti kebetulan saya adalah fotografer. Nah, mungkin dengan Anda membuat video terus Anda upload di YouTube, itu selain untuk mungkin anggap saja sebuah untuk kenangan lah, pertama itu, kedua kan bisa jadi untuk portfolio. Oh ternyata si A itu ketika moto di luar itu attitude-nya seperti apa, terus mungkin penampilannya seperti apa, pembawaannya seperti apa dan sebagainya. Itu kan juga bisa menambah apa ya, kepercayaan atau untuk menambah klien biar lebih tertarik. Misalnya Anda punya pekerjaan yang lain juga, misal ya, mungkin online shop atau apa, itu Anda mungkin pas packing, terus pas orderan banyak, terus Anda videokan terus diupload di YouTube. Selain untuk portfolio, kepercayaan dan sebagainya, itu kan bisa menjadi sebuah testimoni bagi para calon pelanggan Anda berikutnya, kan seperti itu. Sedangkan per hari ini kualitas video kayaknya nggak terlalu ngaruh sih menurut saya, karena orang akan cenderung melihat isi kontennya itu daripada kualitas video, walaupun ya minimal ada minimalnya lah, nggak terlalu gelap banget, walaupun video saya sebagian juga gelap itu. Terus yang poin-poin yang menurut saya itu bisa dibilang penting ya, di YouTube itu ada kemungkinan kita untuk mendapatkan penghasilan dengan iklan yang dipasang di video kita di channel kita. Misalnya Anda akan menjawab seperti ini, wah saya nggak butuh uang mas, misalnya, tapi secara manusiawi kan, walaupun nggak
berharap, walaupun nggak berharap, tapi ketika Anda mendapatkan uang pasti juga akan jenengan terima juga kan. Kalau tetap Anda bukan orang-orang yang saya nggak butuh banget ya, kan bisa Anda donasikan atau Anda bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi ketika Anda mendapatkan uang lebih. Kan pasti itu manusiawi. Saya rasa kalau misalnya sampai channel Anda dimonetisasi kan saya rasa tetap akan Anda terima juga. Saya rasa seperti itu. Jadi saya rasa rugi ketika Anda nggak biasa mengambil video terus hanya diposting di Facebook dan sebagainya. Saya rasa bisa dibilang rugi karena nggak butuh waktu tambahan, nggak butuh skill tambahan dan sebagainya. Diupload gitu saja, sama-sama nguploadnya sama-sama butuh kuotanya dan sebagainya. Jadi per hari ini menurut saya Anda semua orang harus punya channel YouTube. Selain itu pertimbangannya gini, per hari ini rata-rata keluarga pasti punya TV ya. Tapi berapa persen yang diputar, berapa persen yang dinyalakan, berapa persen yang dilihat? Rata-rata TV hanya sebuah pajangan sekarang. Karena di YouTube kita bisa melihat konten atau sebuah video yang benar-benar kita inginkan. Jadi kalau TV kan acaranya misal Andin jam segini sampai jam segini, kan kita nggak bisa memilih sesuka hati. Tapi ketika lihat HP di YouTube, kita bisa milih, oh saya suka motor, walaupun 24 jam Anda lihat video motor kan bisa. Kalau di TV kan nggak bisa. Nah itu salah satu pertimbangan menurut saya seperti itu. Jadi per hari ini mungkin TV akan beralih, semua yang punya TV mungkin akan beralih bahwa mau nggak mau, diakui nggak diakui, semua akan beralih ke YouTube. Terus Mas, misalnya HP ku jelek, HP saya juga jelek, HP saya di bawah standar, saya nggak punya skill ambil video, biasa aja. Sekarang kualitas video nggak terlalu signifikan pengaruhnya. Bahkan banyak video-video yang viral, banyak video yang nge-boom itu cuman diambil pakai tangan, pakai HP seperti itu, atau mungkin kasih tripod gitulah. Ini saya juga lagi ngambil gambar ini juga saya kasih tripod. Jadi seperti itulah. Terus misalnya gini, kan ada orang yang mungkin masih bingung ya, tertarik, oh saya nggak butuh uang lah. Kalau nggak butuh uang ya apa yang saya sampaikan di depan itu bisa diaplikasikan lah untuk portfolio, untuk kepercayaan klien, untuk testimoni dan sebagainya. Itu pasti Anda butuh lah. Terus misalnya gini, oke Mas, oke siap, saya mau bikin video terus upload di YouTube. Terus harus berapa lama saya untuk mendapatkan uang kan? Nah, misalnya gitu. Terus seberapa banyak gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang gini, harus mulai dari mana, terus kira-kira kapan menghasilkan uang berapa dan sebagainya. Kan kadang seperti itu. Terus konten saya mau saya isi apa, misalnya gitu. Mulai dari kita harus dimulai dari mana? Oke, kemanapun Anda bawa HP, disitulah Anda berpotensi atau bisa mengambil video, dan itu juga bisa diupload mulai dari itu. Terus subscribernya dari mana? Keluarga Anda berapa? Dikalikan berapa HP? Terus teman-teman Anda dan sebagainya. Itu sudah, menurut saya itu sudah sebuah modal. Dulu ketika saya bikin video hampir setahun ya, 8 bulan atau 9 bulan yang lalu, ya cuman HP di keluarga itulah. Saya nunggu subscriber 100 itu berbulan-bulan, itu waktu dulu awal dulu. Sekarang ya sudah berapa sekian ya, 600 berapa sekian, saya lupa. Nah terus kontennya isinya apa? Misalnya
semua profesi, semua orang selama punya alat untuk merekam video bisa. Apa ada penontonnya? Ada. Saya kasih cerita, saya kasih contoh ya. Saya tuh punya temen, rumahnya belum pernah ke rumahnya sih. Sambi kalau nggak salah, Sambi dengan Rejo. Kontennya itu isinya cuman ada sebuah bengkel pemotong rumput, dan channelnya itu sudah monet per hari ini, sudah ada iklannya dan sudah mendapatkan hasil. Bayangkan, itu hanya sebuah bengkel yang memproduksi atau membuat alat pemotong rumput. Secara logika loh, barangnya kan sama yang dibuat, barangnya yang hanya cara membuat itu toh. Tapi kok kenapa nggak bisa habis? Sampai video-video? Ternyata gini, pas ngelas video diupload, pas ngecat dia video diupload, pas ada pembeli melihat-lihat di video diupload, pas ada yang pembeli mau dikirim di video diupload, pas mungkin masang fanbel atau mungkin pas masang ngerangke di video diupload. Jadi sebenarnya apapun itu, video Anda tetap berpotensi untuk mendapatkan uang. Saya rasa seperti itu. Itu monet tuh, sudah monetisasi loh channel itu. Terus gini, saya malah beberapa hari yang lalu, saya barusan itu melihat channel itu di luar sana. Bahkan videonya itu nggak ada suaranya. Loh, kok bisa? Yang satu itu cuman seseorang yang punya profesi sebagai potong rambut, tukang cukur lah, bahasa Jawanya tukang cukur. Ketika ada klien, HP ditaruh di tripod, cukur. Cuman suara gunting toh. Itu yang lihat jutaan. Ya lucu nggak lucu, kenyataannya seperti itu. Terus ada yang ini mic, terus bawa gunting. Bawa gunting ini sambil nih. Ada. Jadi bukan orang. Bisu, cuman suara gunting dok. Dan itu yang lihat juga puluhan jutaan. Terus ada lagi message. Bacanya gimana sih? Masage message. Pijat itu loh, pijat. Jadi ada seorang pemijat, bahasa Jawanya ya tukang mijet. Itu pas ngurut, pas mijet itu di video, kasih tripod video, diupload. Ternyata jutaan juga yang nonton. Jadi rasa-rasa semua video itu berpotensi lolos monet, berpotensi untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kalau selama ini Anda sudah punya HP dan tidak Anda upload di YouTube, ya Anda kurang memaksimalkan potensi Anda. Ya kan? Banyak, silahkan cari referensi konten ini seperti apa, isinya seperti apa. Nggak usah ngomongin harus pakai kru, harus pakai sendiri saja. Ini di ruangan ini saya sendiri. Saya lagi baca kantornya orang, terus buat video sendiri, masak sendiri juga bisa. Nanti juga tak upload ini. Bentar, mimik dulu. Terus gini, misalnya ada seseorang yang belum punya pekerjaan, tapi sudah punya HP, terus pengen bikin channel, terus bikin akun. Itu gini, Mas, saya butuh uangnya banyak, misalnya. Saya belum punya penghasilan, misalnya yang masih baru lulus sekolah atau mungkin intinya
yang belum punya pekerjaan lah ya. Ini, Anda mentargetkan atau punya kebutuhan apa ya, penghasilan gitu ya, karena sekarang masih mungkin belum berpenghasilan gitu ya. Terus pengen bikin channel YouTube, bikin akun dan sebagainya. Bayangkan gini, kemarin saya itu sempat baca alpukat yang tanpa biji itu loh, yang besar-besar itu baru berbuah, mulai berbuah itu umur 3,5 tahun. 3,5 tahun. Bayangkan saja ketika Anda pengen menjadi seorang petani alpukat misalnya, otomatis Anda harus punya lahan. Itu berapa uang yang harus Anda keluarkan, kalaupun gimana ya, kecuali kalau Anda punya warisan, bapak Anda atau siapa punya lahan, terus Anda nggak usah beli, itu bonus. Tapi ketika Anda belum punya, bayangkan ketika Anda belum punya apa-apa, cuman punya HP. Kalau petani alpukat itu harus punya lahan, butuh lahan. Bayangkan berapa uang yang harus diinvestasikan untuk lahan. Setelah lahan, Anda harus beli bibit benih. Saya nggak sempat lihat kemarin, harganya sekitar 20.000 atau berapa ya per pohon itu ya. Bayangkan Anda harus punya bibit benih, Anda harus punya benih atau pohon yang sudah dicangkok atau apa itu, stek itu. Berapa uang yang Anda investasikan juga. Terus ketika Anda punya lahan, terus Anda punya pohonnya, lahan pohon sudah ada, apakah Anda langsung berpenghasilan? Oh tidak. Anda harus mengolah tanahnya. Terus mungkin kalau kemarau Anda harus mengairinya, ngocori lah, bahasa Jawa ngocori. Terus Anda harus menunggu sampai 3,5 tahun baru mulai berbuah. Kalau dalam waktu 3,5 tahun itu belum berpenghasilan, terus Anda cukup hanya dengan menunggu? Tidak. Ternyata kalau ada rumput itu ya juga kita harus menyianginya, membersihkan rumput di bawahnya. Ternyata waktu 3,5 tahun itu Anda juga nggak bisa duduk-dudukan sambil nunggu, itu nggak bisa. Ternyata Anda juga di situ harus kerja dan mungkin juga mengeluarkan uang juga. Dalam waktu 3,5 tahun itu belum berbuah. Terus ketika sudah berbuah, dalam waktu setahun itu cuma 2-3 kali panen. Bayangkan. Terus kalau berbuah apa Anda hanya bisa duduk-duduk saja menunggu? Enggak juga. Mungkin kalau ada ulatnya, mungkin kalau ada hama dan sebagainya, ada pohon yang mati dan sebagainya. Bandingkan dengan ketika Anda membuat channel YouTube. Anggap saja uang yang Anda beli untuk beli lahan, beli tanamannya, pohonnya itu, untuk tenaga, untuk membersihkannya, mengolah tanah, untuk mungkin mengairinya, mungkin pakai diesel dan sebagainya, konversikan ke waktu. Jadi ketika Anda belum punya apa-apa, silahkan ambil video. Kemana. Anggap saja sama-sama modalnya, tapi nggak pakai uang, tapi cuma hanya pakai waktu. Loh, 3,5 tahun pasti panenkah? Saya rasa ketika Anda gimana ya, continue, bahasa religiusnya istiqomah. Ke bahasa kerennya apa ya? Istiqomah itu ya pokoknya Anda berusaha terus menerus itu ya, istilahnya keren apa ya, konstan atau mungkin apa ya seperti itulah. Nggak lagi ngeblank ini otak, karena dingin ini. Fasilitasnya lumayan bagus, ada AC, ada monitor TV dan sebagainya. Oke, jadi
selama Anda terus-menerus berusaha, saya rasa dalam waktu 3,5 tahun itu channel Anda pasti sudah besar. Ketika Anda berusaha lah ya, bukan berarti terus nggak cari inspirasi, nggak terus belajar dan sebagainya. Pasti monet. Per hari ini 8 bulan kan nggak 9 bulan ya. Karena dulu waktu 2 video awal saya, ketika saya upload terus 2 video, setelah upload 2 video itu saya sempat bingung. Ini konten mau saya isi apa? Saya sempat vakum itu 3 bulan. Mungkin belum, kalau saya bisa dibilang kalau dihitung waktunya ya mungkin malah 7 bulanan, sekitar masih 7 bulanan lah. Itu saya punya saya sudah dapat 3.300 jam tayang. Kan butuhnya 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber. Kalau jam tayang saya sudah tinggal dikit lagi. Kalau subscribe 600-an sekian lah. Itu sekitar mungkin kalau efektifnya sekitar 6 bulan 7 bulanan. Anggap saja bandingkan dengan ketika Anda mulai bertani alpukat lah, kan 3 tahun setengah. Misalnya channel saya hanya seperti ini saja terus, hanya seperti ini, nggak ada kemajuan, nggak ada peningkatan. Misalnya anggap saya seperti itu, setahun saya dapat 3.300, belum ada setahun 7 bulanan lah, dikalikan 3,5, anggap aja 3 tahun gitu aja, kan udah 9.000 sekian, 10 ribuan jam tayang, kan sudah lebih, pasti sudah lebih. Terus subscriber saya dapat 600 sekian, lupa saya per hari ini loh, per hari ini. Mungkin ini video ini akan saya upload sekitar 1 bulanan lagi, karena ini mumpung pas senggang, jadi saya bikin video banyak sekalian, nanti tinggal ngupload gitu. Kadang bahkan malah sudah saya upload, cuman saya jadwalkan gitu, jadi nggak terlalu mengurangi kegiatan saya yang lain. Jadi 600 kali 3 1.800 kan sudah melebihi, sedangkan kebutuhan untuk dimonetisasi, untuk ada iklan yang masuk dan kita berpotensi mendapatkan uang, itu kan mendapatkan penghasilan, itu kan 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Efektif saya sekitar 7 bulan. 7 bulan dapat 3.300-an per hari ini, terus subscribe 600 sekian. Saya rasa daripada saya bertani alpukat, mending saya bikin channel YouTube. Saya rasa seperti itu. Modal otomatis jauh, waktu mungkin lebih banyak, tapi bisa jadi malah lebih banyak petani juga. Petani harus sering istilahnya ngendangi lahannya kan. Kalau saya YouTube seminggu kan saya upload 1 video malam minggu saja. Itu saya cuma tinggal main ke rumah temen ngobrol, saya video, main ke rumah temen ngobrol seminggu sekali. Dan saya rasa, saya yakin belum sampai 3 tahun, saya yakin channel saya akan monet. Saya yakin banget. Karena dulu nggak efektif, karena dulu itu sempat bingung kita isi apa ya. Sebenarnya awal-awal bikin video dulu memang konsepnya podcast, ada itu yang mbak-mbak open PO itu, terus itu yang Sanju itu, terus beberapa, terus ketika ada momen atau ada peristiwa yang mungkin saya lagi kemana terus ketemu orang, akhirnya saya video. Terus ada pengajian, kegiatan pengajian, terus pas hadir sekalian di video. Nah ternyata video yang isinya campur-campur, channel yang isinya campur-campur itu ternyata nggak maksimal. Kita nggak terlalu mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Video kita nggak direkomendasikan untuk penonton-penonton yang lain. Ternyata seperti itu. Jadi mulai 1 bulan lah ya, mulai 1 bulan yang lalu, video-video saya yang menyimpang, mungkin menurut saya menyimpang dari
podcast itu saya perlahan-lahan saya hapus. Ah, biarin lah, nggak apa-apa, yang penting nanti memang dulu konsepnya harapan saya itu isinya podcast ya, untuk ngimbangi channel-channel yang mungkin ya saya enggak nganu juga sih ya, maksudnya channel-channel yang mengandalkan lucu saya suka, sebenarnya saya juga nonton juga, tapi ada banyak hal yang saya rasa anak kecil itu enggak pantas atau enggak direkomendasikan untuk anak kecil, karena banyak pisuan-pisuan seperti itu saya enggak suka, walaupun saya sebenarnya biasa misuh, cuman kalau konten terus nanti ada potensi anak-anak juga nonton, itu saya rasa bukan saya banget lah. Jadi misalnya misuh atau apa terus di depan anak kecil itu saya rasa kurang pas lah. Jadi ya anggap saya konten saya untuk mengimbangi itulah, walaupun mungkin ada sisi-sisi yang lain mungkin yang orang bisa mengambil informasi atau inspirasi atau motivasi dari video yang saya buat. Saya rasa seperti itulah. Jadi nggak usah panjang-panjang ya, video kali ini nggak usah panjang-panjang. Pokoknya intinya seperti itu. Nanti kalau saya sudah monet, pasti akan saya share. YouTuber pemula itu penghasilannya seberapa, atau kapan-kapan lah saya kawan-kawan tak main ke rumah temen YouTuber pemula yang subscribe 1000 terus penonton nggak terlalu banyak, itu penghasilannya berapa, nanti pasti akan saya update. Banyak temen YouTuber banyak banget, ada yang kontennya pekerjaan, ada kontennya burung, ada kontennya yang pengajian dan sebagainya. Nanti saya tak suan ke rumahnya masing-masing, saya informasikan ke Anda nanti penghasilannya mereka tuh berapa. Jadi kalau kesimpulannya gini, kalau Anda nggak butuh uang, tetaplah upload video di YouTube. Karena walaupun nggak upload di YouTube, Anda tetap bikin video, tapi diupload hanya di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Mulai sekarang, pindahkan video-video itu ke YouTube. Ada potensi Anda mendapatkan uang. Saya nggak butuh uang. Ada potensi Anda bisa melakukan hal lebih ketika punya uang yang lebih. Ketika Anda butuh uang banget, tetaplah bikin akun YouTube. Ini karena YouTube per hari ini saya rasa satu-satunya kesempatan yang bisa Anda lakukan dan dengan budget minim. Nggak punya modal kan nggak apa-apa. Konten apapun bisa dimonet. Selama Anda nggak ngambil konten orang lain. Konten apapun, bisu pun bisa dimonet. Silakan searching atau googling di berbagai channel-channel orang lain. Kemungkinan channel seperti apa? Banyak banget. Kadang ya merasa wah cuman begini tapi kok viewernya banyak. Mungkin yang biasa lihat si tinjau lawi itu ada jalan yang meliuk-liuk terus pas nanjak terus belok. Itu isinya cuman seperti itu tok. HP dipegang terus ada truk lewat, kadang nggak terlalu kuat, nggak begitu kuat, cek gitu, kadang pas apa lewat, cuman seperti itu, tapi ya channelnya besar. Sekarang ada yang itu yang di dekat Karangkates itu sekarang juga ngikuti kayak entah dulan mana, tapi saya rasa dulan yang si tinjau lawi itu, cuman jalan berkelok, HP ditaruh. Itu aduh, viewernya, subscribe-nya juga banyak. Apapun sebenarnya bisa, apapun bisa untuk mendapatkan uang dari YouTube. Jadi ini peluang bagi Anda yang nggak butuh uang, ini peluang untuk Anda bisa melakukan lebih. Bagi Anda yang butuh uang, YouTube satu-satunya potensi yang bisa Anda lakukan dan nggak perlu modal. Pasti Anda punya HP kan? Nggak perlu modal. Saya sudah ketemu beberapa orang dan teman saya ajak ngobrol, intinya seperti itu. Nah, akhirnya sudah ada beberapa yang mulai bikin video, daripada nganggur terus sekalian bawa HP terus
ngambil foto, ngambil video dan sebagainya seperti itu. Nah ya, nggak butuh waktu lebih, nggak butuh alat lebih, nggak butuh uang banyak, mungkin cuma buat ngopi kemana gitu, atau mungkin yang punya pekerjaan di rumah, ya itulah pekerjaan Anda itulah. Silahkan direkam pakai HP, diupload. Yang editing, yang pekerjaan ngedit, itulah komputer direkam pakai HP, diupload. Mungkin yang biasa pakai bikin cendol dawet, atau mungkin yang pekerjaannya bikin mungkin sambal pecel atau apa, semua bisa. Semoga video ini bisa mulai perlahan-lahan merubah mindset ya, bahwa sebenarnya dengan budget minim dan keterbatasan yang kita punya, itu tetap bisa untuk menghasilkan uang. Jadi jangan tunggu besok, mulai sekarang lah Anda merekam apapun yang di depan Anda dan uploadlah di YouTube. Oke, saya rasa ini sudah jam 8 malam lebih, malam minggu, ini mau ngapel lah biasa. Semoga video ini menginspirasi ya. Gimana ya? Ya, menginspirasi lah. Semoga video ini bisa menginspirasi Anda, pandangan Anda mulai bisa mengalihkan konsentrasi Anda, bisa mengalihkan mindset yang selama ini enggak Anda pikirkan. Oke, saya rasa itu dulu ya. Nanti tak sambung lagi, saya tak main ke rumah teman, saya update mungkin penghasilan mereka berapa dan sebagainya. Semoga video ini bisa menginspirasi, bisa memberikan informasi untuk Anda. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share Beras Merah Channel. Dan kalau ada kata yang mungkin salah atau mungkin ada kata-kata yang kurang lancar karena saya nggak biasa ngomong bahasa Indonesia atau sini karena sendiri, jadi ya bingung juga nyiapin apa sendiri, jadi ya bingung juga. Terus mungkin kalau ada request mungkin dari teman-teman pengen saya ngobrol dengan siapa, mungkin ada yang Anda butuh informasinya atau saya harus ketemu siapa, itu silahkan nanti komen, nanti akan saya usahakan untuk saya berkunjung atau sowan ke rumah beliau-beliau itu, atau mungkin mereka yang saya undang ke sini. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa menginspirasi, memberikan informasi untuk Anda dan semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Beras Merah Channel.